Bismillahirrahmanirrahim. Diawali dengan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, Madrasah Diniyah Al-Barakah mempersembahkan sebuah kisah keteladanan seorang nabi yang bernama Nabi Yusuf dengan visi menanamkan benih-benih keimanan terhadap santri. Sebelumnya, kami ucapkan terima kasih banyak kepada editor drama Bapak Ari Nopiandi, Dewi Syahwa Amanda sebagai moderator drama, dan seluruh keluarga besar DTA Al-Barakah sebagai pembimbing drama. Dan dengan bangga, kami mempersembahkan kisah Nabi Yusuf. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. Sudah jadi keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa sebelum Nabi Muhammad SAW atau nabi-nabi terdahulu diutusnya hanya untuk kaumnya saja. Maka setelah wafat nabinya, dakwahnya tidak diteruskan oleh umatnya. Sebagaimana pada tahun 1160 sebelum Masehi, setelah Nabi Ishak wafat, di suatu daerah yang bernama Fadan Arab, terletak di selatan negara Babilonia, orang-orang sibuk menyembah berhala Astar.
Agung. Wahai Dewi Ibu, wahai Dewi Kasinan Suci, wahai Dewi Kelahiran, anugerahkanlah kebahagiaan ke dalam hati ibu anak ini yang sedang mengkhawatirkannya, dan sembuhkanlah dia dari sakitnya. Ibu anak ini telah bersumpah untuk mempersembahkan hadiah-hadiah berharga untukmu. Aku telah meminta kepada Astar untuk menjaga anakmu supaya tidak meninggal, dan ia telah mengabulkan doamu. Kamu harus memenuhi najarmu kepada Astar Tuhan kita. Baik, saya berterima kasih dan bersyukur kepadamu dan kepada Tuhan Astar yang mulia. Salam hormat kepadanya. Aku sangat berterima kasih padamu. Seharusnya anakku telah meninggal, akan tetapi kamu telah memberinya kehidupan. Astar yang Maha Agung, Astar yang Maha Agung, Astar yang Maha Agung. Pergilah dan didiklah anak-anak kalian untuk menjadi pengikut-pengikut Astar Tuhan kita. Aku yakin kebun-kebun kita akan makmur dan subur setelah kita sembahyang kepada Astar dan memberi sesajen kepadanya. Tentu saja, Astar adalah Tuhan kita yang Maha Pengasih dan Maha Kuasa. Dia akan menerima permohonan-permohonan kita. Saat itu diutuslah Nabi Yakub alaihi salam, yang mana dengan kehadirannya merubah suasana jahiliyah menjadi hidayah. Di saat itu, di sebuah perbukitan yang hijau di wilayah Kan'an, Nabi Yakub telah berhasil merubah keyakinan umat menjadi beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, merubah kemaksiatan menjadi ketaatan. Dari pernikahannya dengan 4 istri, yaitu Laya, Rahel, Zulfa, dan Balha, Nabi Yakub dikaruniai 12 anak laki-laki. Di sana, Nabi Yakub menjalankan dakwah dengan penuh ketaatan. Selain menjalankan tugasnya mengajak umat kepada Allah, Nabi Yakub dan keluarganya hidup dengan subur dan berkah asbab bertani dan berternak.
antara anak-anaknya, ada seorang anak yang sangat istimewa. Anak itu bernama Yusuf. Yusuf bukan hanya tampan rupanya, ia juga memiliki hati yang suci dan juga akhlak yang luhur. Nabi Yakub mencintai Yusuf dengan sepenuh hati. Terlebih setelah ibu Yusuf, yaitu Rahel, meninggal dunia. Suatu saat, matahari terbenam dan malam pun tiba. Di saat kegelapan menyelimuti desa, Yusuf bermimpi. Yusuf anakku, bangunlah. Assalamualaikum ya Abi. Waalaikumsalam wahai anakku. Sepertinya kau bermimpi. Benar, mimpi yang aneh, lebih aneh dari sebelumnya, yang tak boleh kukatakan kepada siapapun. Aku bermimpi sedang duduk di tengah padang gembalan kambing. Tiba-tiba aku melihat ada 11 bintang, 1 matahari, dan 1 rembulan. Semuanya bersujud kepadaku. Terus ketika itu Abi membangunkanku. Kau benar anakku. Mimpi ini tak boleh kau ceritakan kepada siapapun, khususnya kepada saudara-saudaramu, dan juga jangan kau ceritakan kepada ibu-ibu tirimu. Mentari yang kelak akan bersujud itu kini sedang berlutut di hadapanmu. Begitu pula bulan dan 11 bintang juga kelak akan bersujud kepadamu. Kau akan menjadi dewasa dan akan memperoleh kedudukan yang tinggi di hadapan manusia. Saat itu Abi, Umi, dan saudara-saudaramu akan bersujud kepadamu. Jangan sekalipun kau ceritakan mimpi ini kepada siapapun, terutama kepada saudara-saudaramu. Mereka akan iri dan melakukan kejahatan kepadamu. Kejahatan? Kejahatan yang dilakukan oleh saudara-saudaraku sendiri? Jangan pernah lengah dengan kekuatan setan, wahai anakku. Bagi manusia, setan adalah musuh yang nyata. Balha atau ibu tiri Yusuf mendengarkan semua percakapan Yusuf dan Yakub. Timbullah merasa tersisihkan terhadap anak-anaknya, sehingga semua perkataan Yusuf dan Yakub diceritakan kepada semua saudara-saudaranya. Dengan hasutan setan, timbullah dari iri menjadi benci yang mendalam, sehingga terbenak dalam hati saudara-saudaranya untuk menjauhkan Yusuf dari Yakub. Bahkan ada yang berniat ingin membunuhnya. Tak diragukan lagi, matahari adalah ayah, bulan adalah ibu, sedangkan 11 bintang adalah kita. Abi sangat keterlaluan memanjakan anak piatu itu. Suatu saat Yusuf akan menjadi pemimpin kita. Hayalan Yusuf sudah terlalu jauh. Aku tak paham sampai sekarang, mengapa Abi lebih menyayangi Yusuf ketimbang kita? Memangnya kita kurang apa?
Padahal kita yang mengurus semua keperluan keluarga, mengurus hasil panen, mengembala kambing, menjaga hewan ternak. Kita mencari air, makanan, serta membersihkan dan merawat rumah. Lalu semua perhatian Abi hanya kepada Yusuf. Tapi aku takkan diam. Aku tak rela dipimpin oleh anak Rahil. Kita semua tak rela. Tapi apa yang harus kita lakukan? Yusuf harus dibunuh. Aku ingin kubur mimpi itu dalam-dalam di perut bumi. Hati-hati saudaraku. Membunuh saudara dan membangkang ayah adalah dosa besar. Balasannya api neraka. Aku tak peduli. Yang penting hilangkan Yusuf dari kehidupan kita. Aku punya ide. Di pagi hari yang sangat cerah, sebagian anak-anak ada yang membujuk Yusuf supaya ikut. Dan sebagian lagi membujuk Nabi Yakub supaya mengizinkan pergi ke padang. Mengapa kalian belum pergi mengembala? Masih ada yang kami tunggu, Abi. Kalian tak mau pergi ke padang hari ini? Kami sudah siap pergi, tapi mau minta izin dulu agar bisa membawa Yusuf. Kenapa Abi tak izinkan kami membawa Yusuf ke padang? Dia bisa membantu kami dan di sana bisa bermain. Masalahnya, Yusuf itu anak yatim. Ibunya dulu berwasiat agar dia kujaga dengan baik. Di sini kami bisa menjaga Yusuf lebih baik. Orang-orang pada mencela kami. Katanya Yakub tidak mempercayai anak-anaknya dan tidak mengizinkan Yusuf pergi bersama mereka. Izinkanlah sehari ini Yusuf pergi bersama mereka, supaya orang-orang tak lagi mencela. Dia masih kecil dan aku harus terus mendampinginya. Kami bisa menjaga dan mengajari Yusuf cara mengembala. Dan kami sebagai kakaknya siap bertanggung jawab atas semuanya. Abi, bolehkah aku pergi bersama saudara-saudaraku ke padang? Izinkanlah aku pergi sama mereka. Ayolah, Abi, izinkanlah Yusuf pergi bersama kami ke padang. Kumohon, izinkanlah. Baiklah, saya izinkan. Kalau begitu, tunggu apa lagi? Mari kita pergi ke padang.
Apa yang kau lakukan, Yahuda? Lututku sakit. Permainan apakah ini? Panggillah semua, ayo, panggillah semua, berteriaklah minta tolong pada Abi, ayo, Abi. Kelas kencang-kencangnya Yusuf. Di sini ayahmu tak ada. Ayo teriak. Hei Yusuf, sampai sekarang kau bisa merasakan kasih sayang Abi, bukankah begitu? Dan selama ini kasih sayangnya Abi Bani Israilnya hanya untukmu. Apa salahku? Kenapa kalian siksa aku? Bangunlah! Kau ingin lebih unggul dari kami. Keinginan itu tak akan terlaksana. Kau tak akan kami biarkan hidup. Kami juga keturunan Bani Israel, bukan hanya kau. Mana Abi yang selama ini melindungimu? Jawab. Hei, kau sekarang sendirian. Lindungi dirimu kalau bisa. Kenapa kau tak panggil saja bintang yang datang bersujud ke mimpimu itu? Abi! Kau masih ingin menjadi pemimpin kami? Sekarang, siapakah yang bersujud? Kau atau kami? Lepaskan Lawi, biar ku bunuh dia supaya ikut kepada ibunya Rahil. Ini bukan kesepakatan kita, Yahuda. Kita bersepakat hanya menjauhkan Yusuf dari ayah. Sumur. Kita masukkan saja ke dalam sumur. Ayo, tunggu apa lagi? Tapi sebelum kita masukin, lepasin dulu bajunya. Kita lumuri dengan darah supaya Abi percaya bahwa Yusuf itu dimakan serigala. Lawi, aku takut sumur. Robin, ampun Robin, Samun. Aku takut. Ya udah, tolong aku. Abi! Keadaan sudah larut malam. Marilah kita pulang dan tampakkan wajah-wajah sedih di hadapan Abi dan keluarga.
Di mana kita ini? Entahlah. Tapi aku kenal pohon yang berdampingan itu. Jaraknya 16 km dari Kanaan, dan di sana ada sumur. Kita bisa mengambil airnya. Emang berapa banyak sisa air yang kita miliki? Sangat sedikit sekali. Kita harus segera menemukan air karena perjalanan ke Mesir masih jauh. Berat sekali. Berat sekali. Hah? Siapa kau? Malaikat atau manusia? Apa yang kau lakukan dalam sumur? Kenapa kau diam saja? Jangan takut kau nak. Tidak akan ada yang menyakitimu. Ayo bicaralah, siapa namamu? Yusuf. Katakanlah dari mana asalmu dan siapa ayah ibumu? Tidak, aku tak akan menjawab. Aku tak mau kembali kepada mereka. Bawa aku pergi bersama kalian. Aku tak mau kembali ke rumah. Ya, kita bisa jual sebagai budak dengan harga mahal, dan kita akan beruntung besar. Akhirnya, Yusuf pun dibawa kapilah pergi jauh ke Mesir. Di Mesir, Yusuf dijual kepada bendahara Mesir, yaitu Al-Aziz, yang mana beliau tidak mempunyai keturunan dari sang istri yang bernama Zulaiha. Dan Al-Aziz menghadiahkan Yusuf kepada sang istri, yaitu kepada Zulaiha. Hei, panggil Zulaiha.
Anda sepertinya tak bisa lama berpisah dariku. Bolehkah aku bertanya, untuk apakah aku dipanggil? Kau sukakah hadiahku ini? Tampaknya aku pernah lihat anak ini sebelumnya. Mungkin dalam mimpi atau entahlah. Anda sungguh berselera tinggi dalam memilih hadiah untukku. Namamu siapa? Yusuf. Siapkan semua sarana istirahat untuk Yusuf. Kemudian Yusuf tinggal dengan Al-Aziz dan Zulaiha dengan kehidupan yang begitu istimewa dan tanpa kekurangan. Di Kan'an, Nabi Yakub, Balha, Bunyamin, dan sepupunya Dina menanti kedatangan para putra-putra Yakub dikarenakan sampai larut malam mereka belum pulang. Kemudian mereka pun pulang dengan berpura-pura sedih serta membawa kabar buruk tentang Yusuf. Yahuda, di mana Yusuf? Di mana dia? Yusuf. Robin, Lawi, di mana Yusuf? Berhentilah menangis. Kalian jangan menangis saja. Jawab, di mana Yusuf? Di mana dia? Yahuda, apa yang terjadi? Di mana dia Yusuf? Apa yang terjadi, Lawi? Demi Allah,
kami juga bersedih seperti Abi. Rasanya lebih baik kami mati dan tak pernah kembali. Yusuf Habibi. Katakanlah, katakanlah. Tak mungkin ayah kuat mendengarnya. Bagaimana kami harus menyampaikannya? Aku siap mendengarnya atas musibah apapun. Yusuf dimakan serigala. Yusuf Habibi. Yusuf. Benar, ini pakaian sayangku Yusuf. Aku kenal wanginya. Bangun Abi. Bangun. Bangun Abi. Bangun Abi. Tahun kemudian, di Mesir, Yusuf tumbuh besar menjadi sesosok yang tampan dan bijaksana, dan tetap memegang teguh imannya. Dan Yusuf semakin dihargai di rumah Al-Aziz. Kepribadiannya yang luhur dan jujur membuatnya disukai oleh semua orang di rumah itu. Namun, di balik semua kebaikan yang ia terima, cobaan besar sedang menanti Yusuf. Istri Al-Aziz, yaitu Zulaiha, ternyata semakin terpesona oleh ketampanannya. Ia mulai menyimpan perasaan cinta tak wajar di dalam hatinya. Hingga pada suatu hari, ketika rumah dalam keadaan sepi, dengan langkah yang gemulai, ia mendekati Yusuf yang sedang bekerja. Yusuf. Iya, Syaidah. Kau tahu bahwa kau adalah budak? Iya, benar. Kau juga tahu bahwa budak itu harus mematuhi majikannya? Apakah saya pernah melanggar perintah Anda? Hari ini kau harus taat kepadaku. Jika ada tugas, saya siap melaksanakannya. Aku telah menyiapkan diriku untukmu, wahai Yusuf.
Nauzubillah, aku berlindung kepada Allah. Apa yang Anda inginkan dariku? Agar saya berzina? Sudah saya katakan bahwa saya akan menaati Anda. Tapi pengkhianatan tidak sama dengan ketaatan. Apa yang Anda inginkan dariku? Aku hanya menginginkan dirimu, wahai Yusuf. Suami Anda sudah mengasuh dan memuliakanku bertahun-tahun. Sekarang aku harus mengkhianatinya. Kau berhutang budi kepadaku. Kau harus membalas kasih sayangku. Sebagai budak, kau harus menuruti kehendakku. Aku hanya mematuhi Anda selama tidak bertentangan dengan perintah Tuhanku. Aku mengangkatmu dari kehinaan menuju kemuliaan, hanya agar aku bisa memilikimu, wahai Yusuf. Kau masih menentangku? Ketika itu, Al-Aziz mengetahui perbuatan tersebut. Aku yakin harus ada hal-hal yang harus dijelaskan di sini. Aku siap mendengarkan. Celakalah kami. Inikah balasan kasih sayang kita selama ini? Kau lihat bagaimana ia memperlakukan istrimu. Apa hukuman bagi orang yang berniat jahat kepada istrimu selain penjara dan siksa yang pedih? Tuan, istri Anda lah yang merayuku. Jangan percaya ucapan seorang budak. Aku sedang beristirahat di kamarku. Ketika itu, ia tiba-tiba berada di dekatku. Aku berteriak minta tolong dan ia segera melarikan diri. Di saat itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi Yusuf dengan membuktikan bahwa Yusuf tak bersalah dengan seorang bayi yang menjadi saksi, dan bayi itu bisa menjelaskan siapa yang bersalah dan siapa yang tidak. Meskipun perintah itu terlihat menyelesaikan masalah, akan tetapi gosip tentang kejadian ini menyebar ke seluruh kota. Wanita-wanita, istri-istri pejabat, mereka mulai bergosip membicarakan Zulaiha. Mendengar gosip itu, Zulaiha merasa tersinggung. Ia ingin menunjukkan kepada para wanita betapa istimewanya Yusuf. Kemudian ia memutuskan untuk mengundang mereka ke rumahnya. Ia menyiapkan sebuah perjamuan yang mewah. Setelah mereka makan, ia memberi mereka buah-buahan dan pisau untuk mengupasnya.
Julaiha terpesona pada budaknya. Iya. Aku juga tak nyangka mengapa istri pejabat tergila-gila kepada seorang budak. Emangnya tampan apa sih budak yang digoda Julaiha? Aku juga penasaran. Paling tampan-tampannya seorang budak. Mulanya aku tak mau menerima undangan ini. Hadir di jamuan orang yang berbuat aib adalah kehinaan, tapi suamiku memaksaku untuk hadir di sini. Aku juga tak berniat hadir. Rasa penasaranku lah yang membawaku ke sini. Aku ingin tahu, ada apa sih Julaiha dengan budaknya? Aku datang hanya untuk melihat Yusuf. Aku ingin tahu siapa yang bisa memikat hati Julaiha. Yusuf, masuklah ke sini. Dia sungguh tampan sekali. Aku tak pernah melihat orang setampan dia. Dia bukan manusia, melainkan dewa keindahan. Tanganku ya Tuhan, tanganku. Sakit. Tanganku berdarah. Tanganku. Dikarenakan kehadiran Yusuf semakin mendaruratkan kaum wanita, meskipun Yusuf tak bersalah, akhirnya Yusuf pun dipenjara. Lepaskan aku. Apa salahku? Lepaskan aku. Apa salahku? Waktu terus berlalu. Pada suatu malam, Raja Mesir mengalami mimpi yang sangat mengganggunya. Di dalam mimpinya, ia melihat 7 ekor sapi gemuk yang dimakan 7 ekor sapi yang kurus. Mimpi ini membuat raja sangat gelisah. Kemudian ia memanggil semua ahli nujum, memanggil para peramal, memanggil orang-orang bijak untuk menafsirkan mimpinya. Tapi tidak ada satupun dari mereka yang dapat memberikan jawaban yang memuaskan bagi raja. Di tengah kebingungan para penghuni istana, pelayan yang dulu pernah dipenjara bersama Yusuf tiba-tiba teringat pada Yusuf dan keahliannya dalam menafsirkan mimpi.
Wahai paduka raja, aku mengenal seorang pemuda yang mahir dalam menafsirkan mimpi. Izinkanlah aku pergi menemuinya dan dia pasti bisa memberikan penjelasan yang benar tentang mimpi tuanku ini. Benarkah? Siapakah dia? Yusuf namanya. Baiklah, bawa dia ke sini. Dan apabila dia bisa mengartikan mimpiku, maka dia akan menjadi orang terdekatku dan akan menjalankan tugas sebagai bendahara Mesir. Kemudian Yusuf menjelaskan takwil mimpi raja tersebut. Wahai paduka, arti mimpi paduka adalah Mesir akan dilanda masa subur selama 7 tahun, kemudian dilanda paceklik selama 7 tahun. Penjelasan Yusuf tersebut terbukti, sehingga Yusuf dipercaya sebagai orang terdekat raja dan diangkat sebagai bendahara Mesir. Waktu terus berjalan dan masa-masa peceklik telah dihadapi oleh seluruh wilayah Mesir dan sekitarnya. Kemudian orang-orang dari berbagai negeri datang ke Mesir untuk mencari bantuan. Kemudian di antara mereka adalah saudara-saudara Yusuf. Mereka datang dari Kan'an untuk membeli gandum. Ketika mereka tiba, Yusuf segera mengenali mereka. Tetapi mereka tidak mengenali Yusuf. Lapor Tuan, ada 10 orang bersaudara datang dari Kan'an untuk memberi gandum. Hah? Kan'an? 10 bersaudara? Kau tanyakan nama mereka? Nama mereka tertulis di sini, Tuan. Pengawal, bawa mereka dengan hormat ke istana. Angkat kepala kalian. Sebutkan nama dan identitas kalian. Siapa nama kalian? Kami adalah putra-putra Yakub, cucu Ishak, dan keturunan Nabi Ibrahim. Saya Lawi. Nama saya Yahuda. Aku Yasakir. Saya Aser. Saya Samun. Saya Jad. Saya Rabin. Saya Napatli. Aku Dan. Saya Jabulun. Apa keperluan kalian ke sini? Sudah 2 tahun ini peceklik melanda Kan'an. Kami datang ke Mesir untuk memperoleh gandum.
Masing-masing kami menanggung nafkah sejumlah orang. Kuharap Tuhan bersedia membantu kami. Katakan, kalian berapa bersaudara? Kami 11 bersaudara. Saudara busuk kami, Bunyamin, bersama ayah kami. Bunyamin, mengapa kalian tidak membawanya? Tak mungkin kami bisa membawa dia. Ayah kami buta dan tidak kuat melakukan perjalanan. Beliau tidak mau berpisah dengan Bunyamin karena sangat menyayanginya. Kenapa ayah kalian lebih menyayangi Bunyamin? Bukankah kalian saudara seayah? Kami memang saudara seayah, tapi bukan seibu. Bunyamin memiliki saudara seibu yang bernama Yusuf. Dia dimakan serigala. Sejak itu ayah kami menyayangi Bunyamin sebagai ganti Yusuf. Beliau buta karena sering menangisi Yusuf. Kalian tak terlihat sedih saat kalian berbicara tentang Yusuf. Terbunuhnya saudara oleh serigala adalah kejadian pahit, bukankah begitu? Jangan-jangan kalian tidak mengatakan yang sebenarnya. Kami mengatakan yang sebenarnya. Kami tidak tahu mengapa Tuhan mencurigai kami. Saya mengetahui tentang Yusuf semuanya. Yusuf tidak dimakan serigala. Beliau dibawa ke padang dengan izin kepada ayah untuk mengembala kambing. Tetapi beliau disiksa secara bergiliran. Ketika itu Yahuda mau membunuhnya, tetapi Lawi mencegahnya dan bersepakat untuk memasukkan Yusuf ke dalam sumur. Sehingga beliau tumbuh besar di Mesir. Kemudian berbagai ujian menghadapinya dan beliau pernah dipenjara selama 12 tahun. Sampai akhirnya Raja Mesir bermimpi dan tak satu pun ahli mimpi mampu menakwilkannya. Kemudian Yusuf bisa menakwilkan mimpi raja tersebut sehingga beliau dipercaya oleh raja dan diangkat sebagai bendahara Mesir. Yusuf, kau saudaraku? Kaukah ini Yusuf? Ya, benar. Saya adalah Yusuf yang kalian buang dari sumur. Yusuf, kaukah Yusuf? Yusuf? Mereka pun terkejut. Mereka sangat menyesali atas perbuatan mereka di masa lalu. Namun Yusuf dengan kemurahan hatinya, ia bisa memaafkan mereka dan memerintahkan kepada mereka untuk membawa Yakub dan seluruh keluarganya tinggal bersama-sama di Mesir. Cukup Yahuda, berdirilah. Ambil saja hikmahnya dari semua ini. Dan ingat saudara-saudaraku, tidak ada yang bisa menghalangi terhadap kehendak Allah. Apabila Allah mau memuliakan seseorang, meskipun ribuan orang menentangnya, tetap akan Allah muliakan. Pergilah dan bawa Abi dan keluarga ke sini. Aku tak tahan menahan rindu bertahun-tahun. Akhirnya, Yakub dan keluarganya bertemu dengan Yusuf. Setelah puluhan tahun terpisah, kemudian tinggal di Mesir dengan Yusuf berdiri di hadapan mereka, menjadi penguasa negeri yang makmur. Yusuf. 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 Yusuf anakku. Yusuf. Abi. 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 Inilah Yusuf anakku.
Dia telah kita temukan setelah hilang bertahun-tahun. Allah tampakkan sifat keindahan dan keagungannya pada orang-orang beriman. Lebih tepatnya, para wali-wali Allah dengan amal solehnya. Tidak boleh takut dengan apa yang Allah telah kehendaki. Setiap yang Allah kehendaki, pasti semuanya ada hikmahnya. Kau lihat betapa tampan dan agungnya dia. Inilah Yusuf. Dia telah kita temukan setelah hilang bertahun-tahun. Perpisahan dengannya telah menderita bertahun-tahun. Wahai anak-anakku, marilah kita memuji Allah atas ditemukannya Yusuf. Marilah kita bersujud syukur atas ditemukannya Yusuf. Kau akan menjadi dewasa dan akan memperoleh kedudukan yang tinggi di hadapan manusia. Saat itu, Abi, Umi, dan saudara-saudaramu akan bersujud kepadamu. Hikmah kisah Yusuf yang penuh dengan ujian, kesabaran, dan kebijaksanaan menjadi pelajaran bagi setiap umat manusia tentang keimanan dan ketakwaan dalam menghadapi cobaan hidup. Kisah ini mengajarkan kita bahwa dengan keimanan yang kuat, kita akan selalu menemukan jalan keluar dalam setiap kesulitan. Sedih sementara